Halo teman-teman, selamat datang lagi nih di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori nih, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebarang rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena anime masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan lagi alur ceritanya. Nah, video sob, alhamdulillah ini sudah roto ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan loncengnya itu gratis, karena juga ini berkelanjutan biar nggak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Oke, Boruto episode 301 part ke 135 ini adalah Perang Suci 12 Rasi Bintang datang membantu. Di video sebelumnya sang God of Zenoo mulai menampilkan realita wujudnya itu, namun dia selalu bisa bertransformasi tergantung pada siapa dia berhadapan. Zenoo ini semacam entitas yang sukar untuk dimengerti. Dia ingin memanfaatkan Shibai dan mendapatkan Sarada. Di tengah-tengah itu semuanya dalam dimensi Pandora itu, di mana Dewa Otsutsuki tertinggi membuat areanya tersendiri, Boruto dan yang lainnya itu sudah masuk dalam realita tanpa batas, lestari abadi, dan disinilah pertunjukan itu dimulai. Kan kembali dilanjutkan. Saat Boruto melihat keadaan dunia baru itu, dia terheran-heran. Momo, apakah ini semacam dimensi lain di mana kau sering sekali menggunakannya pula? Apa kekuatan dewamu tak mampu untuk mengimbanginya? Di mana ini? Momo lalu berkata, bukannya aku tak mau mengatakan Boruto, tetapi ini lebih mengerikan di luar prediksiku. Kemahakuasaan ini hanya dimiliki para dewa tertinggi. Aku belum ada apa-apanya. Namun di saat terdesak bahkan para dewa sekalipun haruslah kita lawan kan? Muramusiki lalu mengatakan, teman-temanku, dari sini aku tak menjamin bahwa tak ada sebuah batu sandungan. Segala hal yang kalian perbuat di sini menyebabkan realita waktu di dimensi lain bisa saja berubah dan menyebabkan berbagai area akan terbuka hingga para segel di bumi sendiri lenyap seketika. Para ninja-ninja tangguh macam Orochimaru dan Kasen Koji memahami resiko bergerak di sini. Di sini Sasuke mengatakan, Naruto, ini seperti saat aku bersama Boruto dan menemukan senjata unik leluhur Otsutsuki itu, semacam kura-kura yang bisa melintasi dimensi time travel itu kan? Naruto berkata, Karasuki kah? Nah, di saat Shibai sudah disusahkan bertemu dengan Dewa Hipnos dan Thanatos itu, Shibai sekarang dipisahkan dalam area berbeda di balik labirin tersebut. Kini aliansi harus melewati terlebih dahulu seperti penyaringan takdir untuk penyelamatan diri ya. Tiba-tiba langit itu memunculkan 12 rasi bintang unik. Apa itu? Orochimaru melihat dengan serius, tetapi Otohime itu berkata, sepertinya itu lambang dari 12 rasi bintang yang terhubung pada Otsutsuki tersebut. Itu sepertinya mengandung energi dari cahaya matahari dan konon itu adalah sebuah legenda yang sangatlah besar. Nah, di sini itu sesuatu yang menarik muncul dalam dimensi labirin yang berbeda itu. Shibai setelah mengalahkan Hipnos dan Thanatos, dia juga merasakan bahwa Muramusiki dan para aliansi itu mengejarnya. Di benar lain, Zenoo tersenyum ketika seorang pengguna Jogan sudah beneran datang tuh. Dia berkata, itulah pria yang mengimbangiku nanti. Kemampuan Jogannya akan menjadi pewaris dari kekuatan tersebut. Jadi kau pria yang selama berabad-abad dan ratusan miliar lamanya dari rasi bintang itu kembali lagi ya. Nah, Zenoo kala itu muncul dan dia berkata lagi, kau terhubung dengan sebuah yang namanya kosmos. Aku akan bilang bahwa cakra itu lebih rendah daripada kemampuan Kosmogo. Itu memiliki kemampuan bergerak dalam kecepatan cahaya. Boruto melihat itu dengan seksama dengan kemampuan Jogannya. Ada hal aneh yang dia rasakan. Muramo yang sempat membaca sejarah lama bahwa Zenoo itu memang memiliki kemampuan bawaan yang sangatlah aneh pula. Seseorang yang terhubung pada kekuatan Zenoo malahan akan mendapatkan hal istimewa tersebut. Terkadang bisa membuat target lebih kuat karena daya tarik resonansi. Otohime juga merasakan bahwa rasi bintang itu menyala untuk Boruto sendiri nih. Dia lalu meledakkan karmanya dan setelah itu Zenoo akhirnya muncul lagi di sana. Dia mengatakan, jika dialah Zenoo no Kami atau dewa tertinggi dari siapapun, dia bisa muncul dengan rupa apapun yang dia mau. Zenoo terkadang juga dikenal sebagai Hinokami no Shiki. Di sini dia mengatakan bahwa Boruto harus mengalahkan Shibai dan pengawalnya itu untuk membuat kelanjutan pertempuran dua matahari lain dan bulan tidaklah berlanjut dan bangun lagi.
Disinilah Zeno yang langsung berpihak pada Boruto. Dia mengatakan bahwa Boruto berhak mendapatkan 12 kekuatan rasi bintang khusus dengan kemampuan yang tak tertandingi. Shibai akan kewalahan jika Boruto mampu memilikinya. Pertunjukan telah dimulai dan Momoshiki baru saja. Boruto, kekuatanmu itu menarik kekuatan dewa di planet lain. Nah, di sini pertunjukan itu memang mengesankan. Rasi bintang Aries turun dan membuat sesuatu seperti kemampuan telekinesis. Dia munculkan semacam jurus dinding pelindung tak terlihat, Starlight Extension. Zeno mengatakan bahwa itu bisa memusnahkan musuh dengan memindahkan ke dimensi yang berbeda. Selanjutnya rasi bintang Taurus. Boruto menyerap kekuatan fisik luar biasa dari simbol Taurus itu dan dia akan memiliki kemampuan Great Horn yang bisa mengimbangi Shinjutsu Dewa Shibai dalam 1 lawan 1. Dilanjutkan lagi dengan rasi bintang Gemini. Boruto akan menambahkan kekuatan manipulasi dimensi dan ilusinya. Galaxian Explosion adalah sesuatu yang mengesankan. Bisa Boruto gunakan jika Momoshiki membantunya dan dia juga memiliki kemampuan Another Dimension untuk mengirim musuh ke dimensi alternatif. Setelah itu, rasi bintang Cancer pun turun. Boruto diberkati kekuatan mengendalikan jiwa dan kematian seperti para Peindala itu ya. Shiki Mekaiha bisa mengirim musuh ke dunia Yomutsu Hirasaka. Nah, belum selesai sampai di situ, pertunjukan itu masih berlangsung. Setelah itu Boruto menyerap energi baru lagi karena rasi bintang Leo pun juga turun. Boruto bisa menggunakan serangan kilat Lightning Plasma, kecepatan cahaya yang dibarengi dengan Raiton miliknya. Dia juga masih diberkahi setelah Zeno menurunkan rasi bintang Virgo itu. Kekuatan spiritualnya meningkat dan membawa mata batin lebih luas lagi. Tenbu Horin bisa digunakan untuk menghilangkan panca indera musuh dan juga kemampuan Riguro Rine dari 6 jalur petapa Sage. Nah, di sini memang adegannya itu sangatlah cepat ya dalam kilatan-kilatan rasi bintang itu. Libra sekarang yang turun dan Boruto diberkati dengan 6 senjata emas itu. Pedang, tombak, perisai tongkat dan juga rantai. Rozan Hyakuryuha untuk melepaskan kekuatan dengan aliran naga tersebut. Dia bisa digunakan memperkuat Inokai Takeru no Mikoto. Nah, selanjutnya adalah rasi bintang Scorpion muncul. Boruto mewarisi kemampuan Scarlet Needle, serangan yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa pada tusukan dan sangatlah mematikan. Dalam bentuk evolusi terakhirnya berubah menjadi Antares. Setelah itu, rasi bintang Sagittarius juga muncul di sana. Di sini Boruto menyerap kekuatan dengan busur panah lebih kuat dari Indra Noya. Teknik Golden Arrow bisa menghancurkan akurasi mematikan dan sulit untuk diimbangi. Muramo yang memiliki kemampuan serupa ini juga terkesima atas takdir Boruto sendiri ya. Selanjutnya rasi Capricorn. Boruto ternyata sudah sejak awal menjadi takdir dari teknik pedang tak terlihat dan dia berkata, Oto Imeshiki Muramoshiki, Excalibur itu sekarang milik Boruto dan aku mengeluarkannya dalam dimensi terpisah setelah Ryugu menyimpannya. Nah, selanjutnya rasi bintang Aquarius. Boruto akan memiliki manipulasi kemampuan es yang sangatlah kuat. Dia bisa membekukan musuh dan Otsutsuki tingkat terendah dengan suhu mendekati 0 nih. Teknik Siberian itu akan bisa digunakan. Dan terakhir rasi bintang Pisces. Dia Boruto telah diberikan bekal untuk menggunakan bunga beracun sebagai senjatanya, Royal Diamond Rose. Teknik bunga yang membuat musuh kehilangan kesadaran dan juga perlahan mati keracunan. Teknik itu bisa dikembangkan lagi menjadi Piranha Rose dan juga Bloody Rose itu untuk memberikan serangan lebih mematikan. Nah, serangan itu akan dikenal sebagai teknik Aphrodite. Nah, di sini para dewa-dewa di sana tak percaya bahwa Boruto menyerap energi setelah dia masuk dalam dimensi Pandora. Kawaki yang melihat itu merasa makin menjauh saja kekuatannya sang Otsutsuki yang bisa lepas kendali itu. Dia berencana sesuatu untuk Boruto, tapi Muramoshiki memang sudah menebak bahwa Boruto memang memiliki takdir uniknya sendiri. Jawaban itu sebagai pertanda awal untuk membangkitkan itu semuanya. Kekuatan-kekuatan dewa akan saling bergantian masuk. Toneri yang ada di sampingnya tersebut terkesima nih. Meskipun dia jika mengetahui bahwa masa depan Boruto memanglah sangat terjam tetapi mengesankan. Kasihan Koji sendiri dengan Jippo mencoba melihat kemungkinan masa depan, tetapi dia sangat kaget bahwa timeline itu begitu luas sekarang ini. Sangat sulit untuk masuk ke salah satu bagiannya. Hanya kekuatan Boruto sendirilah yang bisa membuat manipulasi-manipulasi itu semuanya terjadi. Karena lawan terakhir sepertinya memanglah Shibai. Ketika dia bisa bekerja sama dengan dua matahari tersebut dari generasi sebelumnya, dan juga jika dia bisa menyerap sedikit kekuatan dari Zeno. Di sini Sasuke Melatu tersenyum dan berkata,
Boruto ya, kau benar-benar tak tertandingi di era sekarang ini untuk para shinobi. Tiba-tiba lar kubus-kubus hitam merah itu menyala keluar untuk menimbun Boruto dan semuanya kaget. Kawaki, apa yang ingin kau lakukan? Boruto mengeluarkan tanduk dan mata langsung itu menyala tersebut sebagai tanda bahwa dia sudah berada di mode berbahayanya. Sementara Zeno dalam bentuk semacam labirin dan juga hologram yang tidak bisa tersentuh itu tersenyum dan berkata seperti ini. Aku tak membatasi kalian ingin bertarung di ranah para dewa seperti ini, tetapi aku hanya mengingatkan bahwa ada kemungkinan si Bai sudah bertindak sangatlah jauh di saat kalian sedang membuang-buang waktu. Boruto, kau sudah mendapati kemampuan 12 rasi bintang petarung. Takdir pada nantinya akan pertemukan kita. Apa kau bisa menjamin keselamatan seluruh alam semesta dan juga bumimu itu sendiri? Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Wow, sungguh kisah fan fiction yang sangatlah mind blowing ya sob. Jadi gimana nih? Terima kasih banyak ya telah menonton Boruto episode 301 part ke 135 Perang Suci 12 rasi bintang petarung tersebut untuk Boruto. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora itu. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.